Di fase akhir perkuliahan, sebagian mahasiswa sibuk menuntaskan skripsi dan mempersiapkan masa depan. Namun ada juga yang memilih tetap berada di barisan terdepan perjuangan mahasiswa. Ia adalah mahasiswa tingkat akhir sekaligus wakil presiden mahasiswa. Berada di antara dua dunia, tuntutan akademik yang kian menekan dan tanggung jawab struktural untuk menyuarakan kepentingan mahasiswa. Di posisi ini, ia melihat lebih dekat bagaimana aspirasi mahasiswa lahir, dari keresahan di ruang kelas, keluhan di lorong kampus, hingga tuntutan di meja birokrasi. Namun pertanyaan kemudian muncul, sejauh mana suara mahasiswa benar-benar ke telinga kampus? Apakah aspirasi itu hanya berhenti sebagai wacana atau benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaifah dari program studi manajemen semester 7 Universitas Komputer Indonesia yang sedang diamanahi sebagai wakil presiden mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Kabinet Merajut Asa periode 2025-2026. Ada dua hal, satu hal keuntungan, satu hal kekurangan gitu. Yang dimana keuntungannya itu saya secara pribadi siap gitu, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ke depan hari setelah lulus. Ya salah satu contohnya itu kerja, yang dimana stres kerja, manajemen waktu dan manajemen pribadi itu saya bisa memiliki keuntungan lebih gitu. Kemudian kekurangannya ya paling tekanan-tekanan saat ini, apalagi kan memiliki tanggung jawab juga, bagaimana caranya saya mensejahterakan mahasiswa, bagaimana saya menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh mahasiswa, kemudian bagaimana cara menjalankan roda organisasi yang pada akhirnya membuat atau menjadi salah satu faktor tekanan yang hadir begitu secara kekurangan. Dan mungkin itu juga hal-hal yang insya Allah menjadi salah satu kesiapan gitu ya ke depan hari, bahwasannya stres kerja, terus kemudian capek dalam berorganisasi, capek dalam memanage waktu, itu ke depan hari insya Allah siap untuk dijalankan begitu. Sebetulnya saya tuh melihat mahasiswa semester akhir itu selalu terasanya karena mereka dan kami gitu bisa menjalankan stres kerja yang berlebih, karena itu adalah salah satu langkah akhir daripada para mahasiswa untuk menjalankan atau menyelesaikan kuliahnya. Nah, tapi di satu sisi mereka mampu untuk pertama memanage waktu, hingga mungkin kemarin ada beberapa mahasiswa yang bertemu dengan saya, mereka sedang menjalankan kerja, tapi mereka juga bisa untuk menjalankan skripsinya gitu. Nah kan dua hal tersebut, melihat daripada mahasiswa hari ini, dua hal tersebut itu hal yang saya apresiasi penuh lah begitu. Sebenarnya kalau tuntutan lulus itu bukan hanya dari kampus, tapi itu harusnya kesadaran pribadi ya, karena apa yang sudah kita mulai itu harus kita selesaikan. Kalau misalkan membicarakan soal ingin atau tuntutan lulus ya, nah itu kan balik lagi kepada personality gitu. Kalau misalkan secara personal itu masih memiliki mental yang kuat, itu akan menyelesaikan semuanya dengan cara menyelesaikan skripsinya hingga melakukan sidang akhir. Tapi beberapa mahasiswa juga merasakan bahwasanya kayaknya ini terlalu banyak tekanan hingga pada akhirnya mereka mengundurkan diri, walaupun memang itu hal yang disayangkan. Sebenarnya kalau membicarakan soal birokrat kampus, itu mereka memang harusnya menyentuh langsung gitu kepada para mahasiswa, karena dirasa juga para mahasiswa ini kan selain daripada dorongan secara administratif, mereka juga harus didorong secara controlling dan monitoring gitu, apalagi tentang mental, yang kemudian pada akhirnya hal-hal urgent seperti mental inilah yang membuat para mahasiswa ini bisa mengundurkan diri bila mana tidak dijaga oleh pihak-pihak kampus, yang kemudian juga selain daripada tuntutan kepada kampus yang seperti itu juga kan menjadi salah satu faktor bahwasannya kepribadian harus dipegang penuh gitu, atas keyakinan bahwasannya dia yakin untuk menyelesaikan perkuliahan tersebut. Itu paling
keluhan daripada mahasiswa semester akhir pun pada akhirnya ini juga menjadi keluhan semua mahasiswa mungkin ya. Ini terkait dengan UKT, pembayaran UKT yang kemudian hal ini menjadi salah satu faktor karena pertanyaan-pertanyaan mereka itu muncul. Sebenarnya banyak hal-hal yang sudah terjadi, bahkan ini juga tidak menjadi salah satu sudut pandang lah. Bukan hanya di Unikom itu sendiri, mungkin di beberapa kampus juga ini sudah pernah terjadi bahwasanya banyaknya mahasiswa yang melakukan pengunduran diri atau sudah menyerah di titik akhir. Kemudian juga adanya berita dan cerita tentang mahasiswa yang pada akhirnya menyelesaikan, bukan hanya menyelesaikan perkuliahan, namun menyelesaikan hidup karena tekanan, stres, bahkan bullying yang terjadi di kampus. Kemudian itulah hal-hal yang perlu gitu pada akhirnya diperhatikan oleh pihak-pihak birokrat kampus, yang kemudian bukan hanya menuntut kami sebagai mahasiswa semester akhir khususnya, itu juga menjadi salah satu evaluasi yang besar untuk kampus Unikom itu sendiri khususnya. Umumnya mungkin juga itu kan menjadi salah satu pandangan untuk beberapa untuk kementerian-kementerian negara terkait gitu, apalagi Kementerian Pendidikan yang kemudian pada akhirnya menjadi salah satu hal yang memang harus melihat atau touching kepada para mahasiswa. Hari ini kan sebagai badan eksekutif mahasiswa memiliki tagline besar yaitu Merajut Asa, yang kemudian menjadikan salah satu ruang aspirasi. Bahkan kita juga memiliki salah satu aktivitas yang dimana namanya Ruang Asa. Kemudian kita juga ada Knowledge Management System. Nah di sana teman-teman mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi kawan-kawan gitu, yang pada akhirnya kita sampaikanlah kepada birokrat-birokrat kampus, yang kemudian ini menjadi salah satu hal yang kami sangat kritik gitu untuk pihak-pihak kampus, karena dirasa juga kan pihak kampus ini bisa kita katakan isu yang beredar itu bukan bilang tidak didengar, namun lambat saja untuk diselesaikan. Bahkan hingga case-case yang pada akhirnya itu menjadikan salah satu hal sudut pandang baru. Sebetulnya membicarakan didengar dan tidak didengar sih, ngomongin didengar, namun diselesaikannya itu tidak. Karena kenapa? Kita sebagai badan eksekutif mahasiswa, apa yang dirasakan dan dikeluhkan oleh para mahasiswa pun selalu kami sampaikan kepada birokrat. Namun pada akhirnya mereka tidak melakukan atau menyelesaikan hal tersebut, hingga pada akhirnya kan apa yang kita sampaikan itu tersampaikan, namun pada akhirnya tidak diselesaikan. Itu aja. Kami sebagai lembaga eksekutif hari ini sih mengharapkan bahwasannya kami lebih dipandang aja sebagai mahasiswa yang merepresentasikan apa yang dirasakan daripada mahasiswa umum, karena mahasiswa umum ini adalah Tuhan yang T-nya kecil bagi kami. Jadi apa yang mereka sampaikan itulah yang kami resahkan. Jadi harapan besar lah untuk pihak-pihak kampus, terutama karena saya berharap atau kami berharap secara pengaspirasian dan pengadvokasian kami itu didengar dan diselesaikan, karena kami badan eksekutif mahasiswa hadir bukan hanya untuk personal diri kami pribadi, tapi kami hadir untuk teman-teman mahasiswa Universitas Komputer Indonesia. Satu pesan untuk teman-teman mahasiswa, tetap semangat, tetap jaga kondisi teman-teman, mau fisik maupun non fisik, karena satu langkah terakhir teman-teman untuk kita menyelesaikan atau meninggalkan kampus tercinta ini, yang kemudian itu menjadi salah satu tujuan daripada kita masuk ke dalam Universitas Komputer Indonesia hari ini dan ke depan hari. Semoga apa yang teman-teman perjuangkan menjadi salah satu batu loncatan besar untuk teman-teman melangkah ke depan hari. Jadi kalian masuk Unikom atau kita masuk Unikom hari ini itu adalah salah satu pemikiran yang matang untuk kita perjuangkan, pejuang pemikir pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.